Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Messi Mardatillah dengan NIM 22011329 dari Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai tugas pengantar kewirausahaan yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Leni Marlina SSNA. Dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar berwirausaha dan karakter wirausaha. Oke, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu ilmu kewirausahaan itu apa. Ilmu kewirausahaan itu bisa kita kenal dengan berbagai istilah ya, mulai dari pedagang, penjual, berbisnis, baik itu online maupun secara langsung, dan berbagai macam istilah lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Apapun itu jenis wirausahaannya, setiap pilihan karir adalah baik dengan prinsip yang dihasilkan adalah halal dan bermanfaat bagi pelakunya. Namun tidak semua keinginan dalam mendapatkan karir dengan mudah diraih. Jadi hal ini terkait dengan kesempatan kerja yang semakin menipis di Indonesia dan tantangan persaingan global yang semakin meningkat. Maka kita perlu lebih meningkatkan lagi skills dan pemahaman kita mengenai ilmu kewirausahaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Terkait dengan antara wirausaha dan kewirausahaan itu berbeda ya. Nah, kalau wirausaha itu adalah orang yang memiliki keunggulan, sikap kerja pada ketangguhan, pribadi yang mapan dan pejuang yang menjalankan suatu perbuatan, upaya dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan tubuhnya agar dapat berhasil dan mencapai tujuan. Nah, jadi wirausaha itu adalah orang yang melakukan kegiatan berwirausaha ya, kayak penjualan atau seperti contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Berbeda dengan kewirausahaan adalah kegiatan proses aktivitas dan sikap tentang nilai, kemampuan, sikap, dan perilaku seseorang dalam memenuhi tantangan dalam kehidupannya, baik itu individu ataupun organisasi. Nah, jadi perbedaannya antara kewirausahaan dan wirausaha. Wirausaha itu adalah orang yang melakukan kegiatan berwirausaha, sementara kewirausahaan itu adalah kegiatannya gitu. Jadi karena kita membahas tentang ilmu kewirausahaan, kita perlu tahu tujuan mempelajari kewirausahaan itu untuk apa. Jadi karena sebelumnya kita membahas tentang ilmu kewirausahaan, jadi kita perlu tahu tujuan mempelajari kewirausahaan itu untuk apa. Nah, tujuan mempelajari kewirausahaan itu adalah untuk dapat melakukan pendayagunaan faktor-faktor memproduksi seperti tanah, modal, teknologi, dan berbagai sumber daya manusia. Wirausaha juga memiliki unsur upaya dalam memanfaatkan generasi mendatang untuk berproses menjadi wirausaha. Wirausaha dapat memilih pendekatan yang terbaik dalam menyalahgunakan semua faktor produksi supaya meminimalkan prosedur di dalam berbagai kegiatan kewirausahaan. Nah, jadi itu tujuan-tujuan mempelajari kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2. Kita akan membahas karakter wirausaha. Jadi karakteristik wirausaha itu merupakan ciri yang secara alamiah melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, karakteristik dari seseorang wirausaha adalah ciri yang melekat dan menjadi penanda dari diri seseorang apakah dia seorang wirausaha atau bukan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan wirausaha, itu kita perlu tekad yang kuat dan konsisten. Maka seorang yang punya karakter seperti itu adalah orang yang punya kemampuan untuk berwirausaha. Nah, kita kan sering melihat tuh sekarang banyak wirausahawan yang melakukan kegiatan wirausahanya melalui internet, kayak jual beli online gitu ya. Nah, ternyata ada karakteristik khusus wirausaha
yang melakukan secara online tuh. Jadi karakteristik khusus wirausahaan ini, mereka memiliki passion yang kuat pada produk yang dijualnya. Dengan memiliki passion kuat, maka motivasi untuk melaksanakan usaha akan lebih tinggi. Tidak menghitung untung rugi, hanya untuk memuaskan hasrat terlibat dengan hasil yang disenangi. Memahami keinginan orang lain atau empati bertujuan agar apa yang dibutuhkan, keinginan dan perilaku apa yang diharapkan orang lain untuk diberikan dapat dilakukan oleh wirausahawan yang melakukan wirausahanya internet gitu ya. Jadi orang-orang yang wirausahawan internet ini akan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh pembelinya gitu. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pembentuk wirausaha. Jadi di sini ada beberapa faktor, yaitu seperti lingkungan keluarga dan masa kecil, pendidikan, nilai-nilai personal, dan pengalaman kerja. Ternyata dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi mempengaruhi bagaimana pembentuk wirausaha itu terjadi, bagaimana terjadinya hasrat ingin melakukan kegiatan wirausaha itu. Baiklah, mungkin hanya itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.